Islam dan modernisasi. Kata modern berasal dari kata yang sama, yaitu modernus, yang artinya baru saja atau terkini. Sikap, cara berpikir, dan cara bertindak sesuai dengan tuntutan zaman. Modernisasi dapat diartikan sebagai gerakan, aliran, atau usaha-usaha yang bertujuan menafsirkan kembali doktrin-doktrin tradisional dan menyesuaikannya dengan perkembangan zaman, suatu pemahaman yang diidentikan dengan rasionalisasi. Karena rasionalisasi ini berarti suatu proses yang mengubah pola dan tata cara berpikir yang bersifat tradisional menjadi tata cara dan pola yang lebih maju dan modern. Jika dua kata di atas digabungkan menjadi modernisasi Islam, maka modernisasi Islam adalah sebuah gerakan, aliran, dan paham yang ingin merekonstruksi dan mengoreksi kembali nilai-nilai yang terkandung dalam Islam untuk dapat disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan dan relevansi umat Islam di zaman modern ini. Modernisasi adalah proses perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang terjadi akibat kemajuan ilmu pengetahuan. Modernisasi membawa banyak manfaat, tetapi juga tantangan bagi umat Islam. Islam merupakan agama yang universal dan komprehensif. Islam tidak hanya memberikan ajaran tentang ibadah, tetapi juga tentang berbagai aspek kehidupan seperti etika, moralitas, hukum, dan spiritualis. Islam juga tidak menolak perkembangan zaman, tetapi justru memberikan pedoman untuk menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Kita juga harus mengembangkan sikap terbuka dan kritis dalam menghadapi modernisasi. Sikap terbuka berarti kita tidak menutup diri dari perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi, tetapi justru memanfaatkan untuk kepentingan dakwah dan kemaslahatan umat Islam. Sikap kritis berarti kita tidak mudah terpengaruh oleh budaya dan nilai-nilai berat yang bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi justru menilai dan memilah-milih yang sesuai dengan syariat dan akidah Islam. Modernitas sebagai gerakan pembaruan yang berawal dari Eropa menawarkan cara pandang baru terhadap fenomena kebudayaan. Peran teknologi di zaman modern. Di zaman modern ini memunculkan perubahan dalam cara berkomunikasi dan berinteraksi. Internet dan media sosial merupakan sarana dalam menyampaikan pesan-pesan Islam kepada umat muslim di seluruh dunia. Dengan memanfaatkan media sosial tersebut, pesan-pesan keislaman dapat lebih mudah diakses oleh umat muslim dimanapun mereka berada, dan juga membuka pintu bagi mereka yang ingin menjelajahi lebih dalam tentang Islam. Sains dan teknologi dapat digunakan untuk kemaslahatan umat manusia selama tidak melanggar prinsip-prinsip agama. Dalam era modern, umat Islam juga perlu menjaga tradisi dan budaya Islam agar tetap hidup dan relevan. Lewat seni, musik, dan karya kreatif, nilai-nilai Islam bisa terus berkembang tanpa kehilangan jati diri. Umat Islam juga harus bisa menyesuaikan diri dengan kemajuan zaman tanpa meninggalkan ajaran agama dengan memanfaatkan teknologi dan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam. Kita bisa menciptakan harmoni antara tradisi dan modernitas. Pemanfaatan teknologi dan iptek. Yang pertama, menggunakan teknologi untuk dakwah. Teknologi harus dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab untuk memperkuat dan memperluas dakwah Islam, bukan untuk sebaliknya. Yang kedua, mengembangkan ilmu pengetahuan dan profesi. Umat Islam didorong untuk berikhtiar semaksimal mungkin dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan profesi demi kemajuan yang sejalan dengan ajaran Islam. Yang ketiga, menyajikan alternatif ekonomi Islam. Prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba dan dorongan keadilan dapat menjadi alternatif sistem ekonomi global yang lebih adil. Yang keempat, mempermudah ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Adanya aplikasi pengingat waktu sholat, Al-Quran digital, dan panduan haji atau umroh dapat mempermudah umat Islam untuk beribadah dimanapun dan kapanpun. Contoh penerapan modernisasi agama Islam dalam teknologi. Ada beberapa contoh nyata bagaimana umat Islam mengadopsi teknologi dalam praktik keagamaan mereka sehari-hari. Yang pertama ada aplikasi ibadah. Aplikasi seluler tersedia untuk membantu umat muslim dalam menjalankan ibadah. Ini termasuk pengingat waktu sholat dan petunjuk arah kiblat. Dan Al-Quran digital dengan fitur terjemahannya, tafsir, dan audio qiraah. Dan ada juga penghitung tasbih digital untuk membantu zikir. Aplikasi yang menyediakan jadwal puasa, resep makanan halal, dan panduan ibadah Ramadan.
Yang kedua ada pendidikan dan kajian Islam daring. Teknologi telah mentransformasi cara umat Islam mengakses ilmu agama. Platform pembelajaran daring dan webinar memungkinkan akses ke berbagai kursus kajian dan ceramah agama dari ulama terkemuka tanpa batasan geografis. Media sosial seperti YouTube, Instagram, Facebook digunakan secara luas untuk menyebarkan materi dakwah, diskusi keagamaan, dan membuka ruang bagi berbagai perspektif keagamaan. Dan Islam mendorong masyarakat Islam untuk mengembangkan peradaban, seni, dan sains. Seni yaitu kaligrafi Arab. Menulis Al-Quran dan hadis dengan indah adalah bentuk seni visual tertinggi dalam Islam. Contoh dalam sehari-hari yaitu seperti hiasan dinding di rumah, di logo lembaga Islam yang menggunakan kaidah kaligrafi yang indah. Tantangan modernisasi dalam agama Islam yang sering muncul di era sekarang. Yang pertama, konflik antara tradisi dan pembaruan. Modernisasi sering membawa cara berpikir yang baru, yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini terkadang dianggap bertentangan dengan tradisi keagamaan yang sudah lama dianut. Contohnya, pro kontra penggunaan aplikasi digital untuk nikah online atau zakat online. Penolakan sebagian kelompok dalam pembaruan kurikulum pendidikan Islam. 2. Sekularisasi dan melemahnya nilai spiritual. Modernisasi dapat mendorong masyarakat menjadi lebih materialistis, individualistis, dan mengesampingkan nilai-nilai spiritual. Contohnya, banyak orang yang memilih gaya hidup yang lebih konsumtif daripada kegiatan ibadah atau sosial. Yang ketiga, tantangan moral dan sosial. Akses informasi yang luas dapat membuka peluang terjadinya penyimpangan moral. Contohnya, konten negatif di media sosial seperti pornografi, kekerasan, dan ujaran kebencian yang mudah diakses oleh generasi muda, seperti fenomena cyberbullying, hoaks, dan budaya pamer. Yang keempat, penafsiran ulang terhadap ajaran Islam. Modernisasi memicu munculnya kelompok yang menuntut reinterpretasi ajaran agama agar sesuai dengan zaman. Hal ini dapat memunculkan perdebatan. Contohnya, kesetaraan gender dan perempuan dalam ruang publik. Perdebatan dalam hukum fikih yang perlu diperbarui. Yang kelima, radikalisme dan moderatisme. Bagian orang merasa modernisasi mengancam identitas agama, sehingga muncul gerakan yang ingin mengembalikan ajaran agama secara sangat literal. Contohnya, polarisasi antara kelompok moderat wasitiyah dan kelompok ekstrim. Misinterpretasi ajaran agama yang disebarkan lewat internet. Yang keenam, pendidikan Islam yang perlu adaptasi teknologi. Lembaga pendidikan Islam sering tertinggal dalam pemanfaatan teknologi. Contohnya, pesantren yang belum optimal dalam menggunakan platform digital. Keterbatasan guru dalam mengintegrasikan teknologi ke pembelajaran. 7. Isu hak asasi manusia dan hukum Islam. Modernisasi menekankan universalitas HAM. Sementara sebagian aturan fikih tradisional butuhkan pembahasan ulang agar tetap relevan. Contohnya, diskusi tentang kebebasan beragama dan aturan sosial keagamaan. Perdebatan tentang hukuman agama dan berbasis syariat. 8. Konsumerisme dan gaya hidup global. Masuknya budaya global sering berbenturan dengan nilai-nilai agama Islam, terutama dalam hal gaya hidup. Contohnya, tren fashion, musik, dan hiburan yang tidak selaras dengan nilai kesopanan dan nilai keagamaan, seperti budaya nongkrong sampai larut malam yang mengganggu ibadah.